Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Hidup bukan sekadar tentang cinta, melainkan tentang bagaimana cinta diuji oleh waktu, keadaan, dan keinginan yang tak pernah puas. Nila tidak pernah menyangka bahwa cinta yang ia peluk erat akan berubah menjadi luka paling dalam yang menghantui malam-malamnya. Nila adalah seorang wanita sederhana dengan hati selembut kapas dan keteguhan sekuat batu karang. Ia menikah dengan Adam, pria yang dulu pernah ia puja, karena kesederhanaannya, ketulusan matanya, dan cara ia memegang tangan Nila seolah ingin menggenggam dunia bersama. Awal pernikahan mereka tidak mewah. Adam bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan logistik, dengan penghasilan pas-pasan. Namun, Nila tidak pernah mempermasalahkan itu. Ia yakin, kebahagiaan bukan soal materi. Rumah yang mereka tempati pun bukan hasil kerja keras Adam, melainkan warisan dari orang tua Nila. Tapi semua itu tak pernah menjadi bahan perhitungan dalam cinta mereka. Nila berdiri sebagai istri yang setia, mendampingi Adam dalam suka dan duka. Ia tidak hanya menjadi pendamping, tapi juga penyemangat, sahabat, dan pelindung dari kerasnya dunia. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi cinta mereka terasa cukup untuk menghadapi segalanya. Namun, waktu tidak selalu setia. Ketika karier Adam mulai menanjak dan ia mendapatkan promosi besar-besaran, perlahan semuanya berubah. Waktu yang dulu ia habiskan bersama Nila mulai berkurang. Senyumnya menjadi hambar, pelukannya menjadi dingin, dan matanya tak lagi menyimpan kehangatan. Hujan turun perlahan di pagi itu, membasahi atap rumah tua bergaya Belanda yang telah direnovasi sederhana. Di dapur, aroma kopi hitam dan roti panggang mengisi ruangan, bersatu dengan suara denting sendok di cangkir porselen putih milik Nila. Dia menyukai pagi. Baginya, pagi adalah saat di mana cinta terasa paling nyata. Di saat dunia masih setengah tertidur, ia bisa menikmati waktu bersama Adam tanpa gangguan. Pagi adalah waktu mereka berbagi tawa, rencana, bahkan keheningan yang terasa hangat. Adam duduk di meja makan, masih mengenakan baju kerja yang rapi namun sederhana. Seragam staf logistik itu sudah mulai pudar warnanya, tapi Nila tetap menyetrikanya setiap malam. Ia menyajikan sarapan sambil tersenyum, seperti biasa. "Ada roti isi tuna. Kamu suka kan?" katanya sambil duduk di seberang. Adam mengangguk, menyantapnya sambil membuka ponsel. Nila tahu, itu bukan berarti dia tidak peduli. Adam memang bukan tipe yang banyak bicara. Tapi ia adalah pria yang bekerja keras, dan Nila sangat mencintainya karena itu. "Gaji bulan ini aku sisihkan buat perbaiki pagar ya," Adam berkata di sela kunyahan. "Kayaknya udah mulai keropos." Nila tersenyum, tangannya menyentuh tangan suaminya sebentar. "Terserah kamu, aku percaya. Tapi jangan terlalu dipaksakan ya. Aku juga bisa pakai uang tabunganku kalau perlu." Mereka tidak hidup dalam kemewahan, tapi Nila tidak pernah merasa kekurangan. Rumah yang mereka tempati adalah rumah warisan dari almarhum orang tuanya. Sebuah rumah tua di pinggiran kota yang ia rawat sepenuh hati. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi saksi bisu dari perjalanan hidupnya. Dari gadis kecil yang lincah, menjadi istri yang setia. Adam dulu tinggal di kontrakan sempit sebelum mereka menikah. Ia bahkan sempat menolak tinggal di rumah warisan itu karena merasa tidak pantas. Tapi Nila meyakinkannya bahwa dalam pernikahan tidak ada punya siapa, hanya ada punya kita. Dan sejak saat itu, rumah itu menjadi milik mereka berdua. Setidaknya begitu yang Nila yakini. Hari-hari mereka berjalan sederhana. Adam berangkat kerja pagi, pulang sore, dan mereka menghabiskan malam dengan menonton TV. Atau berbincang ringan di teras. Kadang Adam menceritakan kesulitannya di kantor. Kadang Nila berbagi cerita tentang kegiatan memasaknya. Kadang mereka hanya duduk dalam diam sambil menikmati teh jahe buatan Nila. Namun, yang paling membuat Nila bahagia adalah saat-saat ketika Adam pulang dengan wajah lelah, tapi senyuman penuh syukur. Seolah perjuangannya tidak sia-sia, karena ada Nila yang menantinya di rumah. "Kalau nanti aku naik jabatan," kata Adam suatu malam, "aku mau ajak kamu jalan-jalan ke Bali. Kamu kan belum pernah ke sana." Nila tertawa kecil.
Naik jabatan atau enggak, aku udah senang setiap kamu pulang dengan selamat. Saat itu, Nila percaya bahwa cinta mereka akan bertahan, bahwa kerja keras Adam akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik, bukan memisahkan mereka. Waktu terus berjalan. 2 tahun setelah mereka menikah, Adam mendapatkan promosi sebagai manajer operasional. Berita itu disampaikan dengan pelukan hangat dan senyum lebar. Aku berhasil, Nil. Aku naik jabatan. Nila memeluknya erat. Aku bangga sama kamu. Ia memasak ayam bakar kesukaan Adam malam itu. Mereka merayakannya sederhana, dengan lilin kecil dan lagu favorit mereka mengalun pelan dari speaker tua. Namun sejak malam itu sesuatu berubah. Pagi-pagi Adam mulai terburu-buru. Ia jarang menyantap sarapan. Pulangnya semakin malam. Ponselnya lebih sering di tangan, bahkan di meja makan. Dan yang paling terasa oleh Nila, senyum Adam mulai jarang singgah di wajahnya. Aku capek, jawab Adam ketika Nila mulai bertanya. Banyak tekanan di kantor. Jangan terlalu banyak nanya ya. Nila terdiam. Ia mencoba mengerti. Mungkin memang benar. Tanggung jawab Adam sekarang jauh lebih besar. Ia tidak ingin menjadi istri yang cerewet. Ia ingin menjadi penyemangat, bukan beban. Namun, malam demi malam, perubahan itu semakin terasa. Adam lebih sering keluar malam dengan alasan rapat, tugas luar kota, atau ngopi sebentar sama rekan kerja. Ia mulai menjaga jarak, secara fisik dan emosional. Dan setiap kali Nila bertanya, Adam hanya berkata, "Kamu curiga sama aku? Jangan lebay, Nil." Hati Nila mulai retak, tapi ia menahannya. Ia masih berharap bahwa ini semua hanya fase, bahwa cinta mereka masih ada. Sampai pada suatu malam, Nila melihat notifikasi ponsel Adam yang tertinggal di meja, sebuah pesan dari kontak bernama Sayang. "Kapan kamu bisa nginep lagi di apartemen? Aku kangen." Hatinya membeku, tangannya gemetar. Itu malam pertama Nila menangis sendirian di ruang tamu. Ia tidak membangunkan Adam. Ia tidak membanting pintu. Ia hanya duduk diam, dengan air mata mengalir tanpa suara. Masih ada keraguan di hatinya. Mungkin itu cuma teman, mungkin hanya salah paham. Namun jauh di lubuk hatinya Nila tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam itu. Dan ia benar. 3 hari setelah membaca pesan itu, Nila masih menyimpan semuanya rapat-rapat. Ia tidak langsung bertanya. Ia tidak membuat keributan. Ia hanya mengamati. Menghitung setiap detik di mana tatapan Adam menghindari matanya. Menghafal nada suara suaminya yang mulai terdengar asing, kaku dan penuh basa-basi. Hati kecilnya terus berbisik. Konfrontasi hanya akan membuatnya pergi lebih cepat. Maka Nila memilih diam. Tapi diam itu bukan karena takut. Diam itu adalah bentuk cinta terakhir yang masih ia pertahankan. Cinta yang berusaha tidak meledak sebelum waktunya. Satu sore, Adam pulang lebih cepat dari biasanya. Nila yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang mendengar suara pintu mobil dibuka. Hatinya sempat berbunga. Sudah lama Adam tidak pulang sebelum matahari terbenam. Tapi harapan itu runtuh saat ia masuk ke ruang tamu dan mencium aroma parfum wanita yang tidak pernah ia miliki. Aroma itu asing, mewah, menyengat. Bukan aroma sabun atau bedak bayi yang biasa menempel di baju Nila. Adam duduk di sofa dengan ponsel di tangan, terlihat santai. Tapi tidak menatap ke arah Nila sama sekali. "Kamu pulang cepat," ucap Nila perlahan. "Iya, lagi nggak ada meeting sore." "Oh, mau makan sekarang?" "Nanti aja, aku belum lapar." Nila mengangguk. Matanya menatap baju Adam. Ada lipstik samar di kerah kemejanya. Nyaris tak terlihat, tapi cukup jelas bagi wanita yang tahu betul bagaimana cara mencintai. Parfum asing, lipstik, jawaban datar. Nila tidak bodoh. Malam itu, ia menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi ia duduk sendiri di meja makan, menatap piring kosong di seberangnya yang sudah lama tak diisi oleh perhatian. Adam mengurung diri di kamar kerja. Lagi-lagi dengan alasan pekerjaan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Nila tidak menangis. Ia mulai berpikir, hari-hari berikutnya, perubahan Adam semakin tidak bisa disangkal. Ia semakin sering pulang larut malam. Teleponnya dikunci. Ia mandi langsung begitu sampai rumah. Bahkan, ia mulai enggan menyentuh Nila. Ketika Nila mengajaknya bicara, Adam bersikap defensif. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak detektif?" kata Adam dengan nada tinggi. "Capek tahu dicurigain terus." Nila memeluk dirinya sendiri. "Aku cuma pengen kita jujur satu sama lain. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku jadi males pulang." Kalimat itu menghantam seperti palu godam ke dada Nila.
Kalimat yang menyiratkan bahwa rumah ini sudah tidak lagi terasa seperti rumah bagi Adam. Kalimat yang mengubah cinta menjadi luka yang sulit sembuh, tapi Nila masih bertahan. Ia mencoba berdandan lebih cantik, mencoba memasak lebih variatif, mencoba memancing obrolan yang ringan. Namun tak satu pun mendapat respon, seolah-olah Nila tidak lagi terlihat oleh mata Adam. Hingga akhirnya, semuanya pecah pada suatu Sabtu pagi. Nila sedang menyapu halaman depan saat sebuah mobil putih berhenti di depan pagar. Seorang wanita keluar, dengan pakaian mewah dan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring di jalan paving. Rambutnya panjang, dikeriting sempurna. Bibirnya merah menyala. Tanpa permisi, wanita itu membuka pagar dan melangkah masuk. "Permisi," ucapnya tidak sopan. Nila berhenti menyapu. "Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum miring. "Oh, kamu pasti istrinya Adam ya?" Hati Nila mencelos. "Ya, maaf, Anda siapa?" "Aku Nadine," jawabnya singkat. "Aku, ya bisa dibilang calon istri barunya Adam." Nila menahan napas. Sekujur tubuhnya terasa seperti membeku. "Maaf?" bisiknya, seakan telinganya salah dengar. "Oh, kamu belum tahu ya? Adam bilang dia udah nggak bahagia di pernikahan kalian. Makanya dia sering ke apartemenku. Dia bilang kamu ngebosenin. Istri yang terlalu baik, terlalu penurut. Nggak ada tantangannya." Nila terdiam. Napasnya tercekat. Ia ingin mengatakan bahwa wanita itu tidak tahu apa-apa. Bahwa semua yang dia katakan salah. Tapi tak ada satupun kata yang bisa keluar dari bibirnya. Nadine melanjutkan dengan santai. "Anyway, aku cuma mau kasih tahu kalau dalam waktu dekat, aku yang bakal tinggal di rumah ini. Kamu, ya, bisa cari tempat lain lah. Kasihan kalau kamu terus numpang." Nila memandang wanita itu dalam-dalam. "Rumah ini milik saya," katanya akhirnya. Pelan tapi tegas. Nadine tertawa. "Oh, come on, jangan ngarang. Adam bilang rumah ini dari dia. Lagian, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dia masih sayang kamu?" Air mata hampir jatuh, tapi Nila menahannya. Dengan sisa harga diri yang ia punya, Nila berkata, "Silakan pergi dari rumah saya sekarang." Nadine menaikkan alis, lalu berjalan pergi sambil menelpon seseorang. Mungkin Adam, sambil tertawa keras. Saat pagar tertutup kembali, Nila berdiri diam selama beberapa menit. Jantungnya berdetak sangat kencang, tapi tubuhnya kaku. Hari itu, semua rasa percaya yang tersisa runtuh. Tidak ada yang tersisa selain luka dan rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Namun sesuatu mulai tumbuh di dalam diri Nila. Bukan lagi cinta, bukan juga dendam, tapi tekad bahwa ia tidak akan hancur karena pria seperti Adam. Dan bahwa Nadine baru saja membuat satu kesalahan besar, mengira Nila adalah wanita lemah. Nila tidak tidur malam itu. Ia duduk di ujung ranjang dengan selimut menutupi kakinya, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Suara detiknya terdengar begitu nyaring di antara keheningan malam, seakan menyindir betapa waktu terus berjalan tanpa memedulikan luka hati seseorang. Adam baru pulang menjelang pukul 2 pagi. Wajahnya biasa saja, seperti tak terjadi apa-apa. Ia membuka sepatu, melepas jas, lalu langsung masuk ke kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Nila tidak menatapnya. Ia tidak ingin air matanya terlihat. Ia hanya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang semakin sulit dibendung. Begitu Adam keluar dari kamar mandi dan naik ke ranjang, Nila memberanikan diri membuka suara. "Siapa Nadine?" Adam terdiam sejenak, lalu menjawab ringan, "Teman kantor." Nila menoleh perlahan, menatap wajah pria yang dulu begitu ia cintai. "Teman kantor yang datang ke rumah ini, mengusirku dari rumah warisan orang tuaku, dan mengaku akan menjadi istri barumu." Adam memicingkan mata. "Dia datang ke sini?" "Kau tidak menjawab pertanyaanku." Seketika suasana kamar menjadi dingin. "Dia cuma, ya, seseorang yang dekat denganku. Kamu tahu hubungan kita udah nggak kayak dulu, Nil." Nila tidak menjawab. Matanya menatap langit-langit. "Hubungan kita nggak seperti dulu karena kamu berhenti mencoba. Bukan karena aku membosankan." Ada menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur. "Aku capek, Nila. Aku nggak mau berdebat." Ia meninggalkan kamar dan tidur di ruang tamu. Saat itu, Nila tahu, pernikahan mereka sudah retak sepenuhnya. Tapi bukan berarti dia akan membiarkan semuanya selesai begitu saja. 2 hari kemudian, Nila mendatangi seorang teman lamanya, Shinta,
seorang pengacara muda yang dulu sama-sama kuliah di Fakultas Hukum. Mereka jarang berkomunikasi, tapi Shinta adalah satu dari sedikit orang yang selalu percaya bahwa Nila adalah perempuan cerdas yang bisa berdiri sendiri. Di sebuah kafe kecil, Nila menceritakan semuanya. Dari perubahan sikap Adam, perselingkuhan dengan Nadine, hingga penghinaan yang diterimanya di rumah sendiri, Shinta mendengarkan dengan serius, sesekali mencatat di buku kecilnya. "Kamu punya bukti perselingkuhannya?" Nila mengangguk. "Aku simpan pesan-pesan di ponselnya. Aku juga mulai rekam pembicaraan kami. Nadine bahkan sempat menulis pesan ancaman lewat chat. Aku screenshot semuanya." "Bagus," kata Shinta. "Kalau kamu mau bawa ini ke pengadilan, kamu punya pijakan kuat. Rumah itu warisan, bukan milik bersama. Secara hukum, kamu bisa pertahankan semua hakmu." "Tapi aku nggak mau cuma cerai, Shinta. Aku mau mereka menyesal. Aku mau Adam tahu kalau dia menyia-nyiakan satu-satunya orang yang benar-benar ada untuknya. Aku mau dia jatuh." Shinta menatapnya tajam. "Kamu yakin bisa kuat menghadapi semuanya? Ini bukan jalan yang mudah, Nil. Tapi kalau kamu jalan, aku akan bantu kamu sampai akhir." Nila menggenggam cangkir kopinya erat-erat. "Aku nggak mau lemah lagi. Aku udah terlalu lama diam. Sekarang giliran aku yang bicara." Dalam beberapa minggu berikutnya, Nila mulai mengatur langkahnya diam-diam. Ia menyimpan segala bukti digital dalam cloud pribadi. Ia memisahkan dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, surat warisan, rekening bersama yang mulai ia pantau lebih ketat. Ia juga memasang kamera kecil tersembunyi di ruang tamu dan halaman depan, untuk merekam siapa saja yang keluar masuk rumah. Semua ini ia lakukan tanpa sepatah kata pun kepada Adam. Dari rekaman itulah, ia tahu bahwa Nadine sudah beberapa kali datang diam-diam ke rumah saat Adam sedang di kantor. Kadang hanya duduk di ruang tamu, kadang berbicara di telepon dengan nada menyindir, seolah rumah itu sudah menjadi miliknya. Nila hanya menonton dari layar ponselnya, menggertakkan gigi. Nadine belum tahu bahwa satu-satunya hal yang ia injak dengan sombong adalah milik Nila. Sah, secara hukum, secara moral, secara warisan. Hari itu Nila kembali menemui Shinta. "Kalau aku ingin usir mereka dari hidupku, tapi tetap buat mereka tahu siapa yang berkuasa, apa caranya?" Shinta mengerutkan dahi. "Kamu ingin buat mereka jatuh secara sosial?" Nila mengangguk. "Bukan hanya jatuh, tapi juga menyesal. Aku ingin orang-orang tahu siapa mereka sebenarnya. Aku ingin Adam malu. Aku ingin Nadine tercoreng." Shinta menutup bukunya, lalu berkata dengan nada serius, "Kamu bukan hanya mencari keadilan, kamu sedang mencari pembalasan. Dan kalau itu jalan yang kamu pilih, pastikan kamu berdiri dengan kepala tegak saat semuanya selesai. Jangan berubah jadi seperti mereka." Nila tersenyum tipis. "Aku tidak akan berubah. Aku hanya akan menunjukkan bahwa mereka menyentuh perempuan yang salah." Setiap pagi, Nila bangun lebih awal. Ia tak lagi memikirkan sarapan Adam. Tak ada lagi baju kerja yang ia setrika rapi. Tak ada bekal yang ia siapkan dengan cinta seperti dulu. Yang ada hanyalah diam yang tebal, dan langkah-langkah kecil yang menuju akhir dari semua sandiwara. Adam tidak peduli. Ia merasa sudah menang. Ia pikir, Nila sudah menyerah. Bahkan belakangan, ia sudah tidak lagi berusaha menyembunyikan hubungannya dengan Nadine. Ia mulai menyimpan parfum wanita di mobilnya. Ia menaruh fotonya bersama Nadine di ponsel, dan ia membawa wanita itu ke pesta kantor, memperkenalkannya sebagai teman dekat. Sayangnya, Adam lupa satu hal penting. Dunia tidak secepat itu memaafkan orang yang menghancurkan rumah tangga secara terang-terangan. Nila mulai dengan hal sederhana. Ia datang ke kantor tempat Adam bekerja. Bukan untuk menemui suaminya, tapi untuk menemui salah satu klien tetap perusahaan, Bu Ratri, seorang pengusaha properti yang juga pernah dibantu Adam saat krisis logistik. Bu Ratri mengenal Nila sejak lama. Ia bahkan sempat menghadiri resepsi pernikahan Nila dan Adam. "Nil, kamu kelihatan beda ya sekarang. Tapi lebih tenang," katanya setelah mereka saling menyapa. Nila tersenyum. "Tenang karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, Bu." Ia lalu menceritakan dengan hati-hati. Tidak semua hanya cukup untuk menanam satu benih. Bahwa Adam, manajer di perusahaan tempat Bu Ratri sering bekerja sama,
sedang menjalin hubungan gelap dengan rekan kerjanya sendiri, padahal ia masih menikah. Dan lebih dari itu, tambah Nila pelan. Wanita itu sering datang ke rumah saya, menghina saya, bahkan mengaku akan mengambil alih rumah tersebut, tanpa tahu kalau rumah itu milik pribadi saya, bukan suami saya. Mata Bu Ratri membelalak. Astaga, itu serius, Nil? Sangat, Bu. Dan saya hanya berharap orang-orang yang berurusan bisnis dengan suami saya tahu siapa yang sebenarnya mereka percayai. Bu Ratri langsung paham maksudnya. Ia bukan wanita bodoh. Dalam dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Apalagi jika menyangkut integritas seseorang yang memegang banyak data klien. Beberapa hari kemudian, Nila mendengar kabar dari teman lamanya yang bekerja sebagai HRD di perusahaan yang sama dengan Adam. Reputasi Adam mulai jadi bisik-bisik di kantor. Ada klien yang mulai mempertanyakan etika personalnya. Bahkan, direktur operasional sudah mulai mengevaluasi posisinya. Tapi Nila tidak berhenti di situ. Langkah berikutnya adalah media sosial. Dengan akun baru yang tidak mencantumkan identitas, Nila mulai membagikan potongan cerita. Bukan sebagai drama, tapi sebagai refleksi. Ia menulis, "Apa jadinya jika rumah yang kau warisi dari orang tuamu justru ingin direbut oleh wanita yang merebut suamimu? Apa jadinya jika pria yang kau dampingi dari nol justru membuangmu ketika dia sudah merasa di puncak? Dan apa jadinya kalau kamu diam selama ini, bukan karena lemah, tapi karena sedang menyiapkan langkah terakhir untuk menghancurkan mereka? Istri yang bangkit bukan korban lagi, rumah ini milikku." Thread itu menyebar perlahan. Banyak yang tidak tahu siapa pengunggahnya, tapi kisah itu relatable. Banyak wanita yang merasa terwakili. Pesan-pesan simpati mengalir. Ada yang curhat, ada yang menyemangati, dan ada juga yang langsung menebak pelakunya. Beberapa bahkan mengenali Adam dan Nadine dari deskripsi tak langsung. Nila membaca semuanya dalam diam. Ia tidak membalas, ia tidak mengaku. Ia hanya duduk tenang, menonton dunia mulai membalik arah. Puncaknya terjadi ketika sebuah email anonim masuk ke meja direktur utama perusahaan tempat Adam bekerja. Isinya, foto-foto Adam dan Nadine sedang bermesraan di apartemen dinas, tangkapan layar pesan-pesan vulgar mereka, dan catatan bahwa Nadine masih berada dalam divisi yang sama di perusahaan itu, yang berarti secara hukum dan etika, itu masuk kategori pelanggaran. Adam dipanggil secara tertutup. Nadine pun demikian. Investigasi internal dimulai. Dan walaupun tidak langsung dipecat, Adam diminta mengambil cuti tidak terbatas sampai masalah ini selesai. Saat Adam pulang hari itu, wajahnya kusut. Ia membanting tas ke meja, mengacak-acak rambutnya. "Sial, aku dijebak! Siapa yang kirim foto-foto itu?" Nila menatapnya dari sofa dengan mata datar. "Mungkin karma kerja lebih cepat dari yang kamu kira." Adam menoleh curiga. "Kamu? Aku?" Nila tersenyum kecil. "Mana mungkin aku tahu apartemen tempat kalian berselingkuh?" Adam tak menjawab. Ia menatap istrinya lama, seakan melihat seseorang yang benar-benar berbeda. Dulu, Nila adalah perempuan yang selalu mengalah, menunduk, dan menangis diam-diam. Tapi sekarang, perempuan itu duduk tenang, dengan sorot mata tajam seperti orang yang tahu persis arah tujuannya. Malam itu, Adam tidur gelisah. Ia menelpon Nadine berulang kali, tapi tidak diangkat. Nila tahu, dari suara di kamar sebelah. Sementara itu, Nila menatap dokumen di meja kecilnya. Surat cerai sudah siap. Surat pernyataan pembagian aset juga. Semua disusun rapi oleh Shinta, dengan tambahan satu klausul penting, bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik pribadi Nila, dan tidak akan menjadi bagian dari harta Gonogini. Ia akan menandatangani surat itu dalam 2 hari. Tapi sebelum itu, ia ingin Adam tahu betul apa yang sedang hilang dari hidupnya. Dan itu bukan hanya rumah, bukan hanya istri, tapi juga semua hal yang membuatnya manusia. Pagi itu, mata Adam sembab. Rambutnya acak-acakan, tak sempat disisir, dan dasinya tergeletak begitu saja di sofa. Ia duduk di ruang tamu dengan kemeja lecek, memandangi layar ponselnya yang kosong dari notifikasi. Sudah 2 hari Nadine tak membalas pesan. Sudah 2 hari ia dilarang masuk kantor. Sudah 2 hari pula gosip di media sosial semakin meluas, meski tidak secara gamblang menyebut namanya. Tapi siapapun yang cukup dekat dengannya bisa menebak siapa tokoh utamanya. Nila diam-diam menyeduh teh di dapur, lalu meletakkannya di meja kecil di sudut ruangan.
Ia tak menawarkan secangkir pun kepada Adam. Tidak karena benci, tapi karena perhatian itu tak lagi miliknya untuk diberikan. Adam membuka suara, nadanya pelan dan lirih. Orang-orang kantor mulai jaga jarak. Bahkan grup WhatsApp tim aku keluarin semua. Nila tak menjawab. Adam menatap ke arahnya, tapi Nila hanya menunduk, mengelap meja. Nil, katanya lagi. Aku tahu aku salah. Nila berhenti sejenak. Tangannya masih memegang kain lap. Kamu salah, tapi kamu baru merasa bersalah. Setelah semua berbalik ke kamu. Adam tertunduk. Tak ada pembelaan, tak ada alasan. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nila tidak akan membelanya lagi. Dan itu lebih menyakitkan daripada semua sanksi dari kantornya. Malam harinya, Nila mengumpulkan semua dokumen ke dalam satu map biru. Ia duduk di hadapan Adam, lalu meletakkannya di meja. Apa ini? Tanya Adam lesu. Surat cerai dan dokumen kepemilikan rumah. Suaranya datar, tegas, tak sedikit pun bergetar. Adam membuka halaman depan. Matanya membelalak. Apa ini artinya? Kamu serius? Nila mengangguk. Aku sudah tidak punya tempat di hati kamu, Adam. Tapi aku masih punya tempat di dunia ini. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menginjak harga diriku. Adam meremas dokumen itu dengan tangan gemetar. Aku bisa berubah, Nil. Kasih aku waktu. Aku bodoh. Aku lemah. Nila menatapnya tajam. Kamu bukan bodoh, Adam. Kamu memilih. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Air mata mulai mengalir di wajah Adam. Tapi kali ini, Nila tidak luluh. Ia sudah terlalu lama menangis sendirian. Sudah terlalu lama berharap pada orang yang hanya memikirkan egonya. Kamu boleh tinggal di sini sampai proses selesai. Lanjut Nila. Tapi mulai malam ini, kamarnya terpisah. Aku akan tidur di kamar atas. Jangan begini, Nil. Suara Adam mulai bergetar. Kamu yang memulai semua ini, Adam. Kamu yang memilih mengkhianati. Jadi jangan minta aku yang menyelamatkanmu. Beberapa hari kemudian, Adam mencoba menghubungi Nadine. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Apartemen yang dulu menjadi tempat pertemuan mereka pun kosong. Kata Satpam, Nadine sudah pindah, dan kabarnya ia mengundurkan diri dari perusahaan setelah kasusnya mencuat. Adam benar-benar sendirian. Ia duduk di ruang makan rumah itu, menatap meja tempat Nila biasa menyajikan sarapan. Ia teringat roti isi tuna favoritnya. Aroma kopi buatan Nila yang selalu pas di lidah. Suara Nila menyuruhnya pakai jaket karena cuaca dingin. Semua itu kini tinggal bayangan. Ia mencoba membuat kopi sendiri, tapi rasanya hambar. Ia menyentuh setrika, mencoba menyetrika bajunya seperti dulu Nila lakukan. Tapi tangannya bergetar dan hasilnya kusut. Saat itu Adam sadar bahwa ia bukan hanya kehilangan istri. Ia kehilangan rumah, kehidupan, dan dirinya sendiri. Nila, di sisi lain, mulai menjalani hari-harinya dengan ritme baru. Ia kembali aktif dalam komunitas perempuan, mulai menulis tentang pengkhianatan dan pemulihan diri. Ceritanya tersebar di banyak platform. Ia mulai diundang ke acara diskusi, menjadi narasumber bagi para istri yang pernah mengalami luka serupa. Saya pernah jatuh, ucap Nila di salah satu sesi seminar komunitas perempuan. Tapi saya tidak tinggal di bawah. Saya berdiri. Karena dunia tidak akan mengangkat perempuan yang tidak percaya dirinya sendiri layak untuk bahagia. Tepuk tangan membahana. Wajah Nila kini lebih cerah. Tidak lagi muram, tidak lagi berat. Ia bukan hanya pulih. Ia bangkit. Adam membaca berita itu dari layar ponselnya. Ia melihat foto Nila, duduk di kursi panel, tersenyum elegan, mengenakan blazer putih dan jilbab abu-abu. Ia tampak berwibawa, dihormati, dan benar-benar bukan lagi wanita yang dulu sering ia abaikan. Ia ingin menelpon Nila, memohon, meminta satu kesempatan lagi. Tapi ia tahu, Nila tak akan menoleh ke belakang. 2 minggu setelah surat cerai dilayangkan, Adam resmi dinonaktifkan dari perusahaan tempat ia bekerja. Tak ada upacara perpisahan, tak ada salam hangat dari rekan kerja. Bahkan atasannya yang dulu sering mengandalkannya dalam proyek penting kini hanya berkata dingin, "Kamu sudah mengecewakan terlalu banyak pihak, Adam. Reputasi perusahaan kami bukan untuk dipertaruhkan demi urusan pribadi." Adam keluar dari kantor dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar menggenggam map yang berisi surat pemutusan kerja. Dunia terasa runtuh.
ia tak punya tempat kembali. Bahkan Nadine, yang dulu ia bela habis-habisan, menghilang seperti bayangan di balik pintu yang tertutup rapat. Saat ia pulang, rumah itu sunyi. Tak ada aroma masakan, tak ada sapaan lembut, tak ada yang menanyakan kabar. Nila tidak lagi tinggal di sana. Satu hari setelah pengesahan cerai, Nila mengosongkan kamar atas, lalu pindah ke sebuah apartemen kecil di pusat kota. Ia membawa hanya barang-barang yang benar-benar miliknya. Sisanya ia tinggalkan tanpa beban. Bahkan foto pernikahan mereka pun ia buang ke tong sampah tanpa menoleh ke belakang. Ia tak butuh kenangan yang hanya menyakitkan. Kini ia tinggal sendiri, tapi tidak kesepian. Karena dalam kesendirian itulah ia kembali mengenal dirinya. Ia mulai menulis untuk portal perempuan, menjadi pembicara komunitas, bahkan membuka kelas daring bertema Pulih dari Luka, Bangkit dengan Kekuatan. Salah satu tulisannya viral. Perempuan bukan pelengkap. Kita adalah fondasi. Jangan biarkan orang yang salah menanam luka di tanah tempat kita membangun kehidupan. Komentar dari para perempuan dari berbagai daerah berdatangan. Mereka merasa terinspirasi. Banyak yang curhat panjang. Nila membaca setiap pesan dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena ia sadar luka yang ia alami. Ternyata juga dirasakan oleh ribuan perempuan lain. Ia tidak sendirian, dan ia tidak akan diam. Sementara itu, Adam mulai menjual barang-barang miliknya untuk bertahan hidup. Mobilnya, yang dulu sering ia pakai untuk menjemput Nadine, ia jual ke tangan kedua. Jam tangan mahal pemberian klien pun berpindah tangan ke toko barang bekas. Ia sempat mencoba melamar ke beberapa kantor. Tapi setiap kali wawancara, ia gagal. Di dunia profesional, kabar buruk menyebar lebih cepat daripada CV. Ia mulai terlilit utang kartu kredit. Tabungannya terkuras. Bahkan untuk membayar listrik dan air rumah yang dulu dibangun bersama Nila, ia mulai kesulitan. Yang paling menyakitkan, rumah itu bukan miliknya. Secara hukum, rumah itu tetap atas nama Nila. Ia tinggal di sana hanya sementara, sebagai bagian dari toleransi Nila yang memberinya waktu sampai proses perceraian tuntas. Tapi toleransi tidak berarti tak terbatas. Satu sore, Adam mendapat surat resmi dari kuasa hukum Nila, pengacara bernama Shinta. Surat itu menyatakan bahwa Adam diberi waktu 30 hari untuk meninggalkan rumah. Setelah itu, rumah akan sepenuhnya dikelola oleh pemilik sahnya, termasuk kemungkinan disewakan atau dijual. Tangannya bergetar membaca surat itu. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa. Sunyi, dingin. Rumah itu tak lagi menjadi rumah baginya. Di sisi lain, Nila justru menguat. Ia mulai membuka lini usaha kecil di bidang konsultasi personal dan pelatihan mental untuk perempuan yang ingin pulih dari relasi yang menyakitkan. Modal awal ia ambil dari simpanan pribadinya dan sedikit peninggalan warisan ibunya. Setiap hari ia bangun dengan semangat baru. Pagi-pagi ia membuat jadwal, membaca buku, mengisi podcast tentang penguatan diri. Ia mulai dikenal di beberapa kanal media sosial dan sering mendapat undangan wawancara. Seseorang bertanya kepadanya dalam sebuah siaran langsung. Apa kamu pernah membayangkan hari seperti ini setelah dikhianati suamimu? Nila tersenyum, lalu menjawab, dulu, aku pikir kebahagiaanku tergantung dari bagaimana suamiku mencintaiku. Tapi ternyata, kebahagiaan itu datang ketika aku berhenti menunggu orang lain memperlakukanku dengan baik dan mulai memperlakukan diriku sendiri dengan layak. Komentar langsung membanjir. Ribuan hati tergerak, ribuan wanita merasa terangkat. Bukan karena kisah pahitnya, tapi karena keteguhannya. Hari ke-29, Adam mengemas barangnya. Rumah itu mulai kosong, sudut-sudutnya dingin dan penuh gema. Ia menatap dinding yang dulu memajang foto pernikahan mereka. Di sana dulu ada Nila. Dulu, sekarang, hanya tembok kosong dan gema penyesalan. Ia keluar dari rumah dengan koper satu-satunya. Sesekali menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di pintu. Tak ada yang menangis melihatnya pergi. Tak ada yang marah. Tak ada yang berkata, jangan pergi. Karena semua itu sudah terlalu terlambat. Langit sore menyemburat jingga saat Nila menutup laptopnya. Hari itu, ia baru saja menyelesaikan sesi konsultasi daring dengan seorang perempuan dari Surabaya yang baru saja berani keluar dari pernikahan abusif setelah 15 tahun. Senyum Nila mengembang pelan. Bukan senyum karena kemenangan, melainkan karena pengertian bahwa luka memang menyakitkan, tapi penyembuhan adalah bentuk kekuatan paling tulus. Apartemennya kecil, tapi hangat.
Ada tanaman-tanaman kecil di dekat jendela, rak buku dengan beberapa novel kesukaannya, dan sebuah bingkai kosong di atas meja kerja. Dulu, bingkai itu memuat foto pernikahan dengan Adam. Kini, ia membiarkannya kosong, sebagai pengingat bahwa tidak semua ruang harus diisi. Beberapa cukup dibiarkan kosong, sebagai bentuk penerimaan. Pada suatu siang di akhir minggu, Nila menghadiri undangan seminar komunitas perempuan pengusaha. Ia menjadi salah satu pembicara utama, berbagi kisah tentang transformasi diri dari istri rumah tangga yang disakiti menjadi mentor dan penggerak komunitas pemulihan. Di sana, ia bertemu dengan banyak perempuan hebat. Tapi satu orang menarik perhatiannya. Pria, namanya Raihan, seorang psikolog klinis yang juga membimbing komunitas trauma healing. Raihan tidak datang sebagai narasumber, hanya sebagai pengamat. Tapi dari cara ia menyimak dan mencatat, Nila tahu pria ini tidak datang hanya untuk menonton. Setelah acara, Raihan menghampirinya. Tingginya sedang, rapi, dan bicara dengan nada rendah. "Mbak Nila," katanya sambil tersenyum hangat. "Saya mengikuti beberapa podcast Mbak, terutama yang episode Luka Tak Harus Dibalas. Sangat kuat." Nila tersenyum sopan. "Terima kasih, Mas." Raihan. "Senang bertemu, Mas Raihan." Raihan tidak memuji berlebihan, tidak menggoda. Hanya berbicara sewajarnya, membahas soal materi, dan bagaimana cara Nila mengemas narasi personal jadi kekuatan sosial. Tapi saat mereka berpisah, Nila tahu, pria ini akan muncul lagi. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menggugah sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam. Malam harinya Nila duduk sendirian di balkon. Angin kota bertiup pelan. Di tangannya, secangkir teh hangat. Di meja ada catatan kecil. Ide-ide konten untuk bulan depan. Namun pikirannya melayang ke arah lain. Ia teringat tatapan Raihan. Bukan tatapan pria yang menginginkan, melainkan yang menghargai. Dan itu membuat Nila sedikit takut. Ia masih belum sepenuhnya percaya pada ketulusan. Luka dari Adam masih membekas, meski tak lagi berdarah. Tapi ia juga sadar, tidak semua orang datang untuk merusak. Beberapa datang untuk menunjukkan bahwa luka pun bisa dihormati. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nila bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku masih pantas dicintai tanpa harus disakiti dulu? Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Raihan mulai sering berkomunikasi dengan Nila. Bukan tentang perasaan, tapi soal program kerja, ide kolaborasi komunitas, hingga konsep kampanye edukatif tentang relasi sehat. Mereka profesional, tapi perlahan jadi dekat. Raihan tidak pernah menyinggung masa lalu Nila. Ia tidak bertanya soal Adam, soal Nadine, soal rumah yang pernah jadi neraka. Yang ia bicarakan hanyalah hari ini dan masa depan, jika Nila bersedia melihatnya. Sementara itu Adam hidup dalam keterasingan. Setelah diusir dari rumah, ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Ia bekerja serabutan, kadang sebagai freelancer desain, kadang jadi admin media sosial toko online. Gajinya tak seberapa. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tidak ada lagi yang menghormatinya. Orang-orang yang dulu mengangguk padanya kini menutup pintu. Ia membuka media sosial dan melihat unggahan Nila. Senyum itu, cahaya itu. Ia merasa asing. Wanita itu tak lagi seperti Nila yang ia kenal. Tapi itulah kenyataannya. Nila memang bukan lagi wanita yang ia kenal. Ia telah tumbuh. Dan Adam hanya bisa menatap dari kejauhan. Satu malam Adam memberanikan diri mengirim pesan ke Nila. Nil, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi kalau suatu hari kamu bisa memaafkan aku cuman mau bilang, kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Pesan itu dibaca, tapi tak dibalas. Dan entah kenapa, Adam merasa itu sudah cukup. Ia tidak pantas meminta apa-apa. Bahkan kata maaf pun rasanya terlalu mewah untuk pria sepertinya sekarang. Sementara itu Nila tersenyum kecil membaca pesan itu. Ia tidak membenci Adam lagi. Ia tidak ingin membalas atau melihatnya menderita lebih jauh. Karena dendam, akhirnya tidak lagi menjadi bahan bakarnya. Yang kini jadi sumber kekuatannya adalah sesuatu yang lebih tenang, harga diri. Ia meletakkan ponsel, lalu membuka laptop. Ada banyak hal yang harus ia kerjakan. Hidup yang harus ia bangun. Mimpi yang tak boleh ia abaikan hanya karena masa lalu yang gelap. Karena perempuan yang pernah dihancurkan, kini sedang membangun takdirnya sendiri, dan ia tidak akan menoleh ke belakang. Hidup Nila kini berjalan dalam irama yang ia pilih sendiri.
Pagi hari dimulai dengan teh hangat dan jurnal rasa syukur. Siang dipenuhi aktivitas komunitas dan mentoring. Malam dihabiskan dengan membaca buku atau menulis refleksi yang kelak akan ia bagikan di sesi healing group mingguan. Raihan semakin sering muncul dalam hari-harinya. Mereka tidak pernah membicarakan hal pribadi terlalu dalam. Tapi dari cara Raihan mendengar, Nila tahu, pria itu ingin lebih dari sekadar rekan kolaborasi. Dan itu justru membuat Nila gelisah. Bukan karena Raihan salah, tapi karena ia belum tahu apakah ia sudah benar-benar selesai dengan masa lalunya. Suatu sore di kafe kecil di sudut kota, Raihan mengajaknya bertemu. Kali ini bukan untuk membahas program komunitas, tapi sesuatu yang lebih pribadi. Setelah berbasa-basi ringan, Raihan berkata, "Nila, boleh aku tanya sesuatu dan kamu bebas tidak menjawabnya kalau kamu belum siap?" Nila meletakkan cangkir tehnya. "Silakan, Mas. Apa kamu percaya cinta bisa datang 2 kali?" Nila terdiam, bukan karena kaget, tapi karena pertanyaan itu menampar bagian dari dirinya yang selama ini ia bungkam, harapan. Ia menatap meja, menahan napas sejenak. "Dulu, aku kira cinta itu seperti janji. Sekali patah tidak bisa diperbaiki. Tapi sekarang aku mulai percaya. Mungkin cinta itu bukan janji, tapi keputusan. Dan keputusan bisa datang. Lebih dari sekali." Raihan mengangguk pelan. "Aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah terluka." Nila menatapnya. Di mata Raihan, ia melihat sesuatu yang dulu tidak ada pada Adam, kesadaran. Bahwa mencintai seseorang yang pernah hancur, artinya siap merangkul bukan hanya senyumnya, tapi juga lukanya. Malam itu, Nila berjalan pulang sendirian. Hujan turun gerimis, langkahnya pelan, tapi tidak ragu. Di pikirannya, suara Raihan terus terngiang. Tapi bukan hanya itu, kenangan tentang Adam juga kembali. Bukan dalam bentuk amarah, tapi sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan betapa jauhnya ia telah berjalan. Dulu ia adalah istri yang diam, yang menangis sendirian, yang diperlakukan seperti beban, padahal ia adalah rumah. Kini, ia adalah perempuan yang bisa memilih siapa yang layak menempati ruang hidupnya. Dan itu adalah kekuatan yang tak bisa direbut siapapun lagi. Beberapa hari kemudian, Nila menulis di jurnalnya, "Aku tidak ingin cinta yang membuatku lupa pada diriku sendiri. Aku ingin cinta yang membuatku semakin mengenali diriku, tanpa takut kehilangan harga diri." Lalu ia menulis satu kalimat tambahan yang membuatnya tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. "Mungkin aku siap mencintai lagi, tapi kali ini aku tidak akan menyerahkan hatiku. Aku akan menawarkannya. Dan siapapun yang menerimanya harus tahu, hati ini sudah pernah jatuh, tapi aku sendiri yang mengangkatnya kembali." Sementara itu, Adam bekerja sebagai staf paruh waktu di sebuah toko elektronik kecil. Gajinya pas-pasan. Ia tinggal di kamar kontrakan sempit, tanpa siapapun yang bisa diajak bicara. Suatu malam, ia membuka media sosial dan melihat unggahan terbaru Nila. Nila berdiri di panggung seminar nasional perempuan, mengenakan blazer hitam dan jilbab merah marun. Di belakangnya terpampang tulisan besar, "Kita bukan korban dari masa lalu, kita adalah arsitek dari masa depan kita sendiri." Adam menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di catatan ponselnya. "Aku kehilangan seseorang yang bersedia tinggal meski aku tak punya apa-apa. Dan aku mengusirnya saat aku merasa punya segalanya. Kini aku tidak punya apa-apa, dan dia tak akan kembali." Ia tidak mengirimnya, karena ia tahu, penyesalan tidak bisa menarik waktu. 1 minggu kemudian, Nila dan Raihan kembali bertemu. Mereka duduk di bangku taman, ditemani matahari sore dan suara anak-anak bermain. Raihan menoleh padanya. "Boleh aku tanya satu hal lagi?" Nila mengangguk. "Kalau suatu hari kamu mau mencoba membuka hati lagi, bukan sekarang, tapi kapanpun kamu siap, apa aku boleh jadi orang pertama yang kamu beritahu?" Nila menatapnya lama, lalu menjawab dengan senyum kecil, "Kalau saat itu tiba, aku janji kamu akan jadi orang pertama yang tahu." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nila merasa hatinya tidak seberat dulu. Ia belum mencintai Raihan, tapi ia tak lagi takut pada kemungkinan cinta. Dan itu, bagi perempuan yang dulu hancur, adalah kemajuan besar. Hari itu,
Nila duduk di ruang kerja kecilnya, menatap email yang baru saja ia terima. Sebuah lembaga pengembangan perempuan tingkat nasional mengundangnya untuk memimpin program Sekolah Pemulihan Perempuan di Surabaya. Bukan hanya sebagai pembicara tamu. Kali ini, ia ditawari menjadi direktur program. Gaji besar, reputasi yang lebih tinggi, kesempatan melebarkan dampak hingga ke berbagai daerah. Ada satu syarat. Ia harus pindah dan menetap di Surabaya selama minimal 2 tahun. Nila membaca email itu berulang kali. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu keputusan ini bisa mengubah seluruh hidupnya. Di satu sisi ini adalah mimpinya, memberdayakan lebih banyak perempuan. Tapi di sisi lain, ia teringat seseorang. Seseorang yang perlahan menjadi penting dalam harinya. Raihan. Malam harinya, mereka bertemu seperti biasa di kedai buku. Tempat itu sudah seperti titik tenang bagi mereka, tanpa bising dunia luar. Hanya aroma kopi dan suara halaman-halaman buku yang berbisik. Nila menyampaikan tawaran itu. Raihan diam beberapa saat. Kapan kamu harus jawab? Dalam 7 hari. Raihan menunduk, lalu berkata, Nila, aku bangga padamu. Kalau ini langkahmu, aku nggak akan tahan kamu pergi. Aku cuma mau tanya satu hal. Nila menatapnya dalam. Kalau kamu pergi ke sana, lalu sukses besar, kamu yakin kamu nggak akan menyesal karena meninggalkan hal-hal di sini? Termasuk aku. Pertanyaan itu menghantam pelan, tapi dalam. Nila menghela napas. Aku tidak tahu, Raihan. Aku belum tahu apakah hatiku siap untuk mencintai sepenuhnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin kehilangan diriku lagi hanya karena mencintai seseorang. Raihan mengangguk pelan. Dan aku tidak akan jadi orang yang membuat kamu mengulang itu lagi. Selama beberapa hari, Nila mempertimbangkan semuanya. Ia bicara dengan tim komunitasnya. Ia diskusi dengan mentor-mentor senior. Tapi yang paling penting, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Di depan cermin ia bertanya, apakah aku ingin pergi karena aku memang ingin berkembang? Atau karena aku takut jatuh cinta lagi? Pertanyaan itu menghantamnya di tempat terdalam. Karena kenyataannya, Raihan bukan ancaman. Ia adalah tempat yang tenang. Tapi ketenangan pun bisa terasa asing bagi mereka yang terbiasa disakiti. Dan Nila sadar. Untuk benar-benar sembuh, ia tidak hanya perlu menghindari luka, tapi juga harus berani merasakan lagi, termasuk risiko patah hati. Hari ke-7, Nila duduk di meja kerjanya. Ia membuka email balasan. Tapi sebelum menekan kirim, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Raihan. Kalau aku tidak jadi pergi, bukan karena aku ingin bersamamu, tapi karena aku sadar akar hidupku ada di sini, dan aku tidak perlu lari untuk menjadi besar. Raihan membalas cepat, dan kalau kamu pergi, bukan berarti kamu meninggalkanku, tapi kamu sedang memperluas makna dari kehadiranmu di dunia ini. Aku akan tetap di sini, karena orang yang benar-benar peduli, tidak menuntut, hanya menunggu. Air mata Nila mengalir, kali ini bukan karena luka, tapi karena disayangi dengan cara yang tidak menyakitkan. 1 jam kemudian, Nila mengirim email balasan ke tim program di Surabaya. Dengan penuh pertimbangan, saya tidak dapat menerima tawaran sebagai direktur penuh waktu. Tapi saya bersedia menjadi mentor utama jarak jauh dan menyusun kurikulum nasionalnya bersama tim. Komitmen saya tetap ada, hanya bentuknya yang berbeda. Ia menutup laptopnya. Hari itu ia tidak memilih Raihan, tapi ia juga tidak memilih pergi. Ia memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup. Malam itu Raihan datang ke apartemennya, membawa 2 kopi hangat dan 1 buku kecil bertuliskan The Courage to be Happy. Drama duduk di balkon, tanpa tekanan, tanpa janji. Hanya 2 orang yang sedang tumbuh, saling menghargai, bukan saling memiliki. Di tempat lain, Adam membaca berita tentang proyek Nila yang baru. Ia melihat foto perempuan itu, semakin bersinar, semakin kuat. Ia menunduk, bukan lagi karena menyesal, tapi karena sadar. Ia tak pernah benar-benar mengenal siapa Nila sebenarnya. Dan sekarang semua orang mengenalnya, tapi bukan sebagai mantan istri Adam, melainkan sebagai Nila, perempuan yang membangun dirinya sendiri dari reruntuhan pengkhianatan. Suara dering telepon memecah hening pagi itu. Nila yang sedang menyusun materi presentasi untuk forum internasional, mengangkat dengan sedikit rasa penasaran. Di ujung sana, suara yang tak asing namun tak diharapkan terdengar. Adam.
Halo Nila, aku butuh bantuan, suaranya parau. Nila menahan napas sejenak. Beberapa tahun lalu, mendengar suara itu akan membuatnya gemetar dan menangis. Kini, ia hanya diam. Adam mengulang, aku sedang dalam masalah besar. Aku butuh kamu. Pertemuan itu terpaksa terjadi. Nila tahu, sebagai manusia biasa, ia punya batas kesabaran dan belas kasih. Tapi sebagai wanita yang telah mengalami pengkhianatan, ia tahu pula bahwa membuka kembali luka bukan hal mudah. Namun sesuatu dalam nada suara Adam membuatnya luluh. Mungkin itu kejujuran yang terbungkus rasa putus asa. Saat mereka bertemu, Adam terlihat lebih rapuh dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi pria yang sombong dan penuh tipu daya. Kini hanya manusia yang terluka dan kehilangan arah. Nila mendengarkan dengan tenang, tanpa interupsi. Tidak ada kata-kata marah atau tuduhan. Hanya perhatian sederhana yang selama ini dirindukannya. Nila duduk termenung di ruang tamunya, menatap Adam yang duduk di sofa berseberangan. Diamnya bukan karena kebencian, melainkan karena beratnya keputusan yang baru saja ia buat, membantu pria yang dulu telah menghancurkan hatinya. Adam tampak lelah, wajahnya kusut dan matanya sembab. Ia bukan lagi sosok yang dulu pernah ia kenal, yang sombong, penuh tipu daya dan egois. Kini ia hanyalah seorang pria yang tak berdaya, dikepung oleh kesalahan dan penyesalan. Momen ini, entah bagaimana, menjadi pengingat akan betapa rapuhnya manusia. Nila menarik napas panjang. Adam, suaranya pelan. Aku di sini bukan untuk membalas dendam. Aku di sini karena kamu membutuhkan bantuan, dan aku tidak ingin menjadi orang yang menutup pintu saat seseorang sedang terjatuh. Adam menatapnya penuh harap dan sesal. Terima kasih, Nila. Aku benar-benar salah selama ini. Aku tak pernah mengerti arti sebuah cinta yang tulus dan pengorbanan yang kamu berikan. Sekarang, aku tak punya apa-apa lagi selain menyesal. Nila mengangguk pelan. Menyesal saja tidak cukup. Kamu harus siap berubah, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua yang pernah kamu sakiti. Adam menunduk. Aku siap, Nila. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi manusia yang berbeda. Hari-hari berikutnya, Nila secara perlahan membuka pintu kehidupan Adam yang terkunci rapat oleh dosa dan kesalahan. Ia membantunya mencari pekerjaan, mengurus administrasi, dan bahkan menghubungkan Adam dengan beberapa kenalannya yang dapat memberikan pekerjaan atau pelatihan. Semua itu bukan tanpa tantangan. Seringkali, Adam merasa putus asa ketika lamanya proses berubah menghadangnya. Ia merasa kecil dan tak layak menerima kesempatan kedua. Namun, Nila selalu ada, menjadi sumber kekuatan dan pengingat bahwa perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Di sisi lain, Nila juga menghadapi pergulatan batin. Membantu Adam bukan perkara mudah. Setiap kali melihat Adam, luka lama yang pernah menganga dalam hatinya kembali berdarah. Namun, ia menolak membiarkan masa lalu menguasai masa depannya. Ia berpegang pada prinsip yang selama ini ia tanamkan pada perempuan-perempuan yang ia bimbing. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang untuk melanjutkan hidup. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik di luar jendela, Adam datang ke apartemen Nila dengan wajah penuh kegelisahan. Nila, aku sudah mendapat pekerjaan di sebuah toko buku kecil. Gajinya tidak besar, tapi aku ingin mulai dari sini, ucapnya sambil menunduk. Nila tersenyum tipis. Itu langkah besar, Adam. Aku bangga padamu. Adam mengangkat wajahnya, matanya basah. Aku takut, Nila. Takut aku kembali menjadi orang yang sama. Aku takut gagal. Nila menggenggam tangannya dengan lembut. Ketakutan itu wajar, tapi yang terpenting adalah kamu terus berusaha. Aku akan selalu ada untuk mengingatkanmu tentang siapa kamu sebenarnya. Momen itu seperti titik balik. Adam mulai merasakan adanya harapan baru dalam hidupnya, dan Nila menemukan kekuatan baru dalam dirinya yang tak pernah ia kira mampu ia miliki. Namun tidak semua hal berjalan mulus. Kabar mengenai keterlibatan Nila membantu Adam mulai tersebar di lingkungan sosial mereka. Beberapa teman dekatnya mengkhawatirkan keputusan Nila yang dinilai bisa menyakitinya kembali. Suatu malam, saat mereka duduk bersama, sahabat Nila, Rani, berkata dengan nada serius, Nila, aku tahu kamu ingin membantu Adam, tapi jangan sampai kamu terluka lagi. Kamu sudah terlalu banyak berkorban.
Nila menatap Rani dengan penuh keyakinan. Aku tidak membantunya untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Membuka pintu yang dulu terkunci, bukan berarti aku harus kembali ke masa lalu. Aku sedang membangun masa depan yang lebih baik, untuk aku dan dia. Rani tersenyum dan menggenggam tangan Nila. Kalau kamu yakin, aku akan selalu mendukungmu. Di tengah proses membantu Adam, Nila juga terus memperkuat komunitasnya. Ia menyadari bahwa kisahnya bersama Adam bisa menjadi pelajaran berharga bagi perempuan lain yang pernah mengalami pengkhianatan dan kesakitan. Ia mulai menulis kisahnya secara lebih terbuka dalam sebuah buku motivasi yang ia rencanakan untuk diterbitkan dalam waktu dekat. Buku itu tidak hanya berisi kisahnya dengan Adam, tapi juga perjalanan dirinya bangkit dan menata hidup kembali. Sebuah kisah tentang luka, kekuatan, dan harapan. Nila menatap langit senja dari balkon apartemennya. Warna jingga yang membelai lembut awan di ufuk barat, seolah mengingatkannya akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Perjalanan yang penuh liku, air mata, dan keputusan-keputusan yang menuntun dirinya pada titik ini. Titik di mana ia berdiri kokoh, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang atas dirinya sendiri. Buku motivasi yang ia tulis akhirnya diterbitkan dan diterima hangat oleh banyak perempuan yang merasa terinspirasi dan termotivasi. Melalui kata-katanya, Nila berhasil mengubah luka menjadi kekuatan, kesedihan menjadi semangat, dan kesendirian menjadi komunitas penuh cinta. Di sisi lain, Adam sudah mulai membangun kehidupannya kembali. Pekerjaan di toko buku kecil membantunya menyusun langkah demi langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Ia terus berusaha memperbaiki dirinya, bukan untuk Nila, tapi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Meskipun jalan mereka kini berbeda, ada rasa hormat dan pengertian yang tulus di antara keduanya. Sebuah ikatan yang tak lagi berat oleh dendam, melainkan oleh pelajaran dan rasa terima kasih. Suatu hari, saat Nila mengikuti sebuah konferensi perempuan di luar negeri, ia menerima pesan singkat dari Raihan. "Selamat Nila, aku bangga melihat kamu bersinar. Aku harap suatu hari kita bisa bertemu lagi, tanpa beban masa lalu, hanya dengan hati yang siap membuka lembaran baru." Nila tersenyum, merasakan hangatnya pesan itu. Ia membalas singkat, "Terima kasih Raihan. Aku percaya setiap pertemuan punya waktunya, dan aku siap menjalani waktuku dengan penuh rasa syukur dan cinta." Malam itu, di dalam kamar yang penuh dengan buku dan harapan, Nila menutup hari dengan doa yang sama. "Tuhan, terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih karena di tengah kegelapan, Kau selalu menuntunku menuju cahaya. Aku siap melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang lagi." Dan dengan itu, Nila menutup mata, membiarkan harapan dan damai mengalir dalam jiwanya. Nila kini bukan hanya wanita yang pernah terluka, tetapi juga pelita bagi banyak jiwa yang membutuhkan harapan. Ia membuktikan bahwa dari reruntuhan dan luka, seseorang bisa bangkit dan menyalakan cahaya baru. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk dunia. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kesetiaan dan pengorbanan memang berharga, tapi kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit dari luka, memaafkan tanpa harus melupakan, dan memilih untuk melangkah maju dengan penuh keberanian. Tidak peduli seberapa dalam luka yang pernah kita alami, setiap orang punya kesempatan untuk membangun kembali hidupnya, menemukan kebahagiaan yang baru, dan menjadi sumber inspirasi bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.